Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ahira. Melalui video training kali ini, kita akan mulai belajar SEO marketing. Saya akan berikan gambaran besar SEO marketing itu seperti apa. Namun, meskipun di sini hanya sebagai gambaran besar, saya sarankan Anda untuk tidak menganggapnya sekedar teori, karena apa yang akan saya ajarkan melalui video kali ini akan menjadi acuan Anda pada saat Anda membangun website nanti. Oke, sekarang kita langsung saja mulai. Apa sih itu SEO atau Search Engine Optimization? SEO adalah pengoptimalan situs agar situs kita memiliki ranking yang tinggi di search engine untuk kata kunci tertentu pilihan kita. Contoh misalnya, Asian Brain, produknya itu pembelajaran internet marketing. Target marketnya adalah orang-orang yang mencari informasi seputar internet marketing atau bagi mereka yang ingin belajar bisnis online. Saya akan praktek langsung di depan Anda sekarang ya, untuk memperlihatkan seperti apa itu SEO dan contohnya bagaimana. Nah teman-teman, sekarang kita ada di depan Google. Biasanya kalau orang mencari informasi, dia akan mengetikkan sebuah kata kunci. Jika ada orang mencari informasi seputar bisnis online misalnya, dia akan mengetikkan bisnis online, begitu kan? Nah, bisnis online merupakan salah satu target market Asian Brain. Sekarang jika Anda lihat di depan Anda di sini ada tulisan ads, ini berarti dia berbayar. Nah, perhatikan yang di bawah ini adalah hasil SEO ya. Di sini yang ada tulisan ads adalah iklan-iklan berbayar. Sementara yang di bawah di sini ini adalah hasil SEO. Nah, Anda menginginkan situs Anda muncul paling tidak di 5 besar, ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu yang bagusnya ya, atau di halaman pertama lah ya. Ranking 10 juga tidak jadi masalah, tapi yang paling bagusnya itu ranking 1, 2, 3, 4, 5. Lebih bagus lagi kalau bisa ranking 1 nih, seperti Asian Brain sekarang. Jika ada orang mengetikkan bisnis online, maka Asian Brain ini ranking 1. Website yang ada di ranking 1 untuk pilihan kata kunci tertentu, dia akan mendapatkan traffic gratis dari Google. Betul. Kalau ini mereka yang ada di sini itu mereka berbayar. Kalau Asian Brain ini nggak bayar. Nah, ini kita menerapkan SEO. Khusus untuk default google.co.id, jika ada orang mengetikkan internet marketing misalnya, nah Anda juga bisa melihat Asian Brain masih juga ranking pertama ya. Atau bahkan misalnya mengetikkan marketing, Anda bisa melihat 1, 2, 3, 4 Asian Brain ada di ranking 4. Tapi target saya di sini adalah bukan marketing, bukan bisnis. Itu untung-untung kalau ada yang masuk karena ini terlalu general ya. Nah, jika sebuah situs sudah begitu kuat di mata Google, maka untuk satu kata pun dia bisa memiliki ranking seperti Asian Brain ini hanya marketing ya. Dengan target google.co.id ini bisa muncul di ranking keempat setelah Wikipedia, marketing.co.id, dan about.com. Tapi target market saya adalah internet marketing ya, ini ranking 1, dan bisnis online yang tadi juga ranking 1. Jadi Anda jangan khawatir, Anda belajar dengan seorang praktisi. Jadi saya tidak akan mengajarkan sesuatu yang saya sendiri nggak becus. Di sini saya sudah perlihatkan bahwa saya sendiri ranking 1 untuk kata kunci pilihan saya ya. Oke, sekarang kita akan belajar lebih jauh lagi tentang SEO. Selanjutnya, bagaimana sebuah halaman situs bisa memiliki ranking tinggi di search engine seperti tadi Asian Brain ya. Nah, secara spesifik tidak ada yang tahu. Menurut Google, ada 200 lebih faktor yang bisa membuat sebuah halaman situs memiliki ranking tinggi di search engine, dan semua faktor ini menjadi rahasia perusahaan Google Inc. Nah, akhirnya kalau secara spesifik tidak ada yang tahu, bagaimana akhirnya bisa ngajar? Nah, ini saya akan ajarkan berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, apa yang saya ajarkan kepada Anda bisa membuat situs Anda menjadi ranking 1, dan itu sudah saya buktikan dan barusan Anda melihat sendiri buktinya. Oke, sekarang kita lanjut.
Google hanya memberikan sedikit clue atau petunjuk kepada mereka yang ingin situsnya memiliki ranking tinggi di search engine. Salah satunya, Google cuma mengatakan, buatlah website yang bermanfaat untuk user atau pengguna internet. Google memberikan contoh seperti Wikipedia yang sudah kita kenal. Terus, petunjuk lain yang diberikan oleh Google adalah buatlah konten yang unik alias tidak menjiplak dari situs orang lain. Contohnya lagi-lagi seperti Wikipedia. Menurut Google, jika konten kita unik, menarik, dan bermanfaat seperti Wikipedia, maka akan banyak situs lain yang nge-link ke situs kita alias merekomendasikannya. Demikian dengan sendirinya situs kita akan memiliki ranking di search engine. Jadi dengan kata lain, Google memberikan petunjuk kepada kita jika kita ingin mendapatkan ranking tinggi dari Google. Kata Google seperti ini. Yang pertama, situs kita katanya harus bermanfaat bagi pengguna internet. Yang kedua, kontennya harus unik alias tidak ada duplikat. Dan yang ketiga, banyak situs lain yang nge-link ke situs kita. Sekarang kita lanjut. Berapa lama sih sebuah halaman situs baru bisa mulai memiliki ranking di search engine? Jawabannya, sebuah halaman situs bisa mulai memiliki ranking di search engine mulai dalam jarak 1 hari sampai bertahun-tahun, tergantung kata kunci yang Anda bidik atau target dan jumlah saingannya ada berapa. Namun, tanamkan selalu dalam pikiran Anda bahwa yang namanya SEO itu seringkali memerlukan waktu sebelum Anda melihat hasil. Jadi meskipun tadi saya katakan bisa dalam jarak 1 hari, itu betul kalau saingannya tidak ada ya. Tapi kalau seandainya saingannya cukup banyak, bisa memerlukan waktu. Bisa jadi trafik baru mulai berdatangan setelah 2 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun dengan asumsi Anda memilih kata kunci yang pencarinya banyak dan saingannya ada cukup. Seperti tadi saya mentarget kata kunci bisnis online, itu saingannya sampai jutaan. Nah, bagaimana Asian Brand bisa menjadi ranking 1 di situ? Itu juga memerlukan waktu, tidak langsung ya. Nah, teman-teman, rumus SEO yang harus Anda ingat adalah riset kata kunci yang tepat, ditambah konten yang berkualitas, ditambah backlink sama dengan ranking. Ini yang harus teman-teman ingat. Sekali lagi, riset kata kunci yang tepat, konten berkualitas ditambah backlink sama dengan ranking. Dan jangan khawatir, masing-masing semua akan diajarkan di Asian Brand secara detail. Bagaimana cara melakukan riset kata kunci, bagaimana cara membuat konten berkualitas, bagaimana mencari backlink, semua akan saya ajarkan melalui video terpisah. Sekarang, tahapan-tahapan yang harus dilakukan saat menjalankan SEO ada 2 macam. Yang pertama, pengoptimalan pada situs atau kita kenal dengan sebutan on-page optimization. Yang kedua, pengoptimalan di luar situs yang kita kenal dengan sebutan off-page optimization. Nah, contoh misalnya, Anda ingin mempromosikan Asian Brand, lalu kata kunci yang Anda bidik yang berhubungan dengan produk Asian Brand adalah Anne Ahira. Masuk akal kan? Ini cuma contoh. Nah, saya akan berikan 15 tahapan jika Anda ingin memiliki website pada saat orang mengetikkan kata kunci Anne Ahira, udah gitu situs Anda muncul di urutan tinggi di search engine, misalnya di 5 besar ya. Nah, yang pertama, Anda buat artikel tentang Anne Ahira dengan panjang artikel 850 sampai 1500 kata. Yang kedua, usahakan kata kunci Anne Ahira muncul pada paragraf pertama artikel. Lebih baik jika Anda membuatnya di awal kalimat paragraf. Yang ketiga, usahakan kata kunci Anne Ahira muncul di akhir setiap paragraf. Coba Anda perhatikan baik-baik karena ini yang akan saya berikan adalah 15 tahapan yang sangat penting untuk pengoptimalan pada situs. Yang keempat, jumlah kata kunci Anne Ahira dalam artikel harus muncul sekitar 2% dan tersebar merata. Contoh, jika panjang artikel 1000 kata, maka jumlah kata Anne Ahira-nya harus muncul paling tidak 20 kali dalam artikel dan semuanya tersebar merata.
Jangan semuanya ana akhiranya ada di paragraf pertama. Ana akhira. Kan nggak masuk akal ya. Jadi harus berbentuk kalimat atau paragraf. Jadi kata kuncinya tersebar merata. Sekarang yang kelima, pastikan dalam artikel kata kunci ana akhira itu ada yang di bold, ada yang di underline, dan ada yang dibuat italic atau miring, paling tidak masing-masing 1 kali dalam satu artikel ya. Sekarang yang keenam, kata kunci ana akhira harus muncul di meta title 2 kali. Ini saya tidak akan jelaskan lebih panjang karena ini nanti pada praktek saja akan saya ulangi lagi supaya Anda tahu. Ini baru teorinya saja ya. Yang penting Anda paham dulu apa yang harus Anda lakukan pada saat Anda mengoptimalkan situs Anda. Untuk sekarang anggap saja jargon itu PR untuk Anda nanti. Nanti Anda akan tahu meta title 2 kali maksudnya apa. Seperti ini nomor 7 juga sama. Kata kunci ana akhira harus muncul di meta description 2 kali. Ini juga nanti pada saat prakteknya akan diterangkan kembali. Sekarang yang ke-8, masukkan kata kunci ana akhira di meta keyword dengan aturan penulisannya ana akhira, dipisah ya, karena itu 2 kata, udah gitu ana akhira disatuin, udah gitu ana, akhira. Nah, poin 6, 7, dan 8 ini akan menjadi lebih jelas pada saat kita praktek nanti. Sekarang selanjutnya nomor 9, kata kunci ana akhira harus muncul atau menjadi bagian dari nama domain. Contoh, siapaaanaakhira.com atau anaakhira1.com. Bagaimana cara membeli domain khusus untuk SEO itu juga sudah saya jelaskan di video terpisah, silahkan Anda tonton. Yang nomor 10 sekarang, kata kunci ana akhira harus muncul di artikel dalam bentuk H1, H2, H3. Ini akan saya terangkan pada saat prakteknya nanti. Oke, sekarang kita lanjut saja dulu. Nomor 11, kata kunci ana akhira harus nge-link ke artikel lain yang ada di dalam domain kita sendiri. Ini dikenal dengan sebutan internal linking. Nanti pada saat praktek Anda juga akan semakin lebih paham. Yang ke-12, pastikan artikel Anda tidak nge-link ke situs luar manapun kecuali nge-link ke link afiliasi. Yang ke-13, jika dalam artikel ada gambar, pastikan gambar tersebut diberi alt tag atau kode alt tag yang memuat kata kunci utama yaitu ana akhira. Apa itu kode alt tag? Ini juga akan dijelaskan pada saat kita praktek nanti. Sekarang poin ke-14, selain artikel tentang ana akhira, situs Anda harus memiliki komponen lain yaitu privacy policy and disclaimer, contact us, sitemap, paling tidak 3 ini ya. Dan ini teman-teman jangan khawatir karena jika Anda menggunakan brand Hipomedia, ini semua sudah termasuk dan di-generate secara otomatis untuk teman-teman. Sekarang yang terakhir, jika Anda mentarget kata kunci ana akhira misalnya, maka buatlah setidaknya 4 artikel lain yang berhubungan. Jadi dalam satu domain, ingat teman-teman harus membuat minimal ada 5 artikel saling terkait satu sama lain. Contoh misalnya, kata kunci utamanya tadi kan ana akhira. Panjang artikelnya teman-teman buat 850 sampai 1500 kata. Ya, nah teman-teman buat 4 konten tambahan yang masih berhubungan dan masih memuat kata kunci utama. Contoh misalnya bisnis ana akhira, alamat kantor ana akhira, foto-foto ana akhira, pacarnya ana akhira, apapun ya. Nah, kata kunci tambahan ini hanya sekedar tambahan yang akan memperkuat ranking kata kunci utama nanti. Jadi sekali lagi, pada saat teman-teman nanti membuat sebuah website, teman-teman target 1 kata kunci utama diikuti dengan 4 kata kunci tambahan yang masih memuat kata kunci utama. Nah, panjang artikelnya untuk 4 konten tambahan boleh antara 300-750, jadi semuanya bervariasi. Tapi ingat, khusus untuk kata kunci utama, panjang artikelnya usahakan minimal 850, maksimalnya boleh sampai 1500 kata. Sekarang kita lanjut. Di sini saya akan mengulang kembali kata Google jika konten situs kita unik, menarik, dan bermanfaat seperti Wikipedia,
maka akan banyak situs orang lain yang nge-link ke situs kita alias merekomendasikan situs kita. Demikian dengan sendirinya situs kita akan memiliki ranking tinggi di search engine, begitu kata Google. Dengan kata lain, Google menginginkan situs kita mendapatkan backlink secara natural alias orang lain merekomendasikan situs kita secara sukarela. Nah, namun pada kenyataannya saat kita memiliki situs baru, tentunya tidak akan tiba-tiba mendapatkan backlink dari situs orang lain. Kalau kita punya situs baru, tentunya tidak akan tiba-tiba direkomendasikan sama orang lain, bukan? Nah, oleh sebab itu kita perlu melakukan tahapan yang kedua, yaitu off-page optimization atau pengoptimalan di luar situs alias mencari backlink. Jadi sekarang kalau digambarkan supaya Anda paham, off-page optimization itu sama dengan backlink atau sama dengan situs orang lain nge-link ke situs kita. Sekarang akan saya jelaskan. Backlink seperti apa sih yang harus kita cari untuk situs kita? Idealnya kita ingin mendapatkan backlink atau direkomendasikan dari situs-situs yang memiliki topik serupa dengan situs Anda. Yang kedua, memiliki page rank tinggi. Apa itu page rank? Bisa Anda pelajari di video training terpisah. Udah gitu, memiliki authority tinggi di mata search engine. Yang keempat, umur domainnya sudah tua. Dan yang kelima, dari community activity atau jejaring sosial. Kita menginginkan situs atau topik website kita jadi perbincangan, misalnya di Facebook, di Twitter, pinginnya kayak gitu kan. Ini kita berbicara idealnya. Tapi sekali lagi, kalau situs baru mana bisa ya. Nah, itu sebab semua ini masalah direkomendasikan oleh situs lain, ini bisa kita usahakan sendiri di awalnya dengan cara di sini saya akan memberitahukan tempat di mana Anda bisa mendapatkan backlink sendiri ya. Jadi supaya seolah-olah situs orang lain merekomendasikan situs kita, padahal kita sendiri yang membuatnya ya. Nah, ini yang pertama, kita bisa membuatnya di social network. Social network itu blog gratisan seperti Blogspot, WordPress ya. Maka dari itu sekarang Anda tahu jika ada pemula udah gitu mengatakan, "Akhirnya saya bisa nggak mencetak uang di blog gratisan?" Nah, sebenarnya kalau dalam dunia internet marketing, blog gratisan itu digunakan sebagai salah satu alat marketing supaya kita mendapatkan backlink ke situs utama kita, yang mana situs utama kita ini bukan gratisan. Saya tidak menyarankan orang yang serius atau ingin serius berpenghasilan di dunia internet marketing menggunakan blog gratisan untuk mendapatkan penghasilan. Oke, cukup penjelasan tentang blog gratisan sekarang. Nanti pada saat prakteknya Anda akan diperlihatkan bagaimana cara mendapatkan backlink dari blog gratisan ini ya. Sekarang kita akan lanjut saja. Yang kedua, directory artikel seperti designarticle.com. Yang ketiga, di social bookmark. Yang keempat, berbentuk press release. Yang kelima, ada yang namanya RSS submission. Udah gitu yang keenam, web to video site seperti YouTube dan lain-lain. Ada banyak, bukan YouTube saja ya. Yang ketujuh, blog commenting seperti di .edu.gov atau blog-blog orang lain. Nah, teman-teman, ini semua adalah tempat di mana Anda bisa mendapatkan backlink, membuat backlinknya sendiri. Jadi nanti seolah-olah ada banyak situs orang lain nge-link ke situs kita. Masing-masing situs yang ada di depan teman-teman, social network, directory artikel, social bookmark, press release, dan lain-lain, ini memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, kalau social network teman-teman sudah tahu itu blog gratisan. Udah gitu kalau web to video site untuk video. Jadi masing-masing situs ini mempunyai fungsi yang berbeda. Tidak hanya sekedar situs saja. Ya, begitu juga dengan press release. Jadi nanti pada saat praktek teman-teman akan melihat perbedaannya, dan ini juga saya ajarkan melalui video training lainnya. Sekarang kita lanjut saja dulu ya. Di sini teman-teman cukup sekedar mengerti bahwa ada sedikitnya 7 tempat di mana teman-teman bisa mendapatkan backlink secara manual dan gratis. Sekarang kita lanjut mengacu pada backlink ideal.
disarankan teman-teman untuk mencari backlink berdasarkan diversity atau keragaman macam situs. Nah, di sini jika teman-teman mendapatkan backlink dari macam-macam situs itu bagus. Dengan kata lain, usahakan saat mencari backlink tidak hanya dari satu tipe website, misalnya hanya dari social bookmark saja, atau dari direktori artikel saja, atau dari blog gratisan saja. Nah, teman-teman coba lakukan diversity, maka setiap backlink ke situs kita akan kelihatan lebih natural di mata search engine karena datangnya dari berbagai macam website yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda seperti tadi ya. Ada dua cara mencari backlink. Yang pertama secara manual. Nah, ini dari A sampai Z dilakukan sendiri secara manual. Yang ini hemat biaya tentunya, tapi memakan banyak waktu. Sementara yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan backlink service dan ini berbayar. Berapa jumlah backlink yang diperlukan untuk membuat sebuah kata kunci memiliki ranking tinggi di search engine? Nah, teman-teman, jika kata kunci yang Anda bidik itu tidak ada saingan sama sekali, maka Anda sebenarnya tidak perlu mencari backlink. Cukup lakukan on-page optimization yang tadi 15 tahapan tadi yang sudah saya beritahukan, halaman situs Anda bisa memiliki ranking. Namun sebaliknya, jika Anda membidik kata kunci yang terlalu banyak saingannya, contoh misalnya Anda membidik kata kunci real estate, maka mungkin situs baru Anda akan sulit memiliki ranking, meskipun Anda memiliki ribuan bahkan sampai ratusan ribu backlink. Nah, oleh sebab itu, Anda perlu melakukan riset kata kunci yang tepat, di mana pencarinya masih banyak, tapi saingannya sedikit atau cukup. Misalnya, ketimbang Anda membidik kata kunci real estate, mungkin Anda mempersempitnya menjadi real estate di Jakarta. Nah, kan menjadi lebih panjang, tapi itu masih ada pencarinya dan kemungkinan saingannya cukup atau bahkan sedikit. Sekarang saya akan berikan lagi rumus keberhasilan SEO. Saya akan terus ulang-ulang supaya Anda selalu ingat ya. Riset kata kunci yang tepat, ditambah kontennya berkualitas, isi websitenya berkualitas, ditambah backlink sama dengan ranking. Jangan bosan-bosan kalau di video ini teman-teman terus-terusan bertemu dengan rumus keberhasilan SEO ini, karena ini yang akan memberikan ranking kepada Anda. Pertanyaan berikut, sampai kapan sih saya harus mencari backlink? Nah, jawabannya sampai kata kunci yang dibidik mendapatkan ranking yang Anda inginkan. Untuk setiap kata kunci pasti berbeda. Ada kata kunci yang bisa menduduki posisi 5 besar dalam waktu beberapa hari atau minggu hanya dengan sedikit backlink. Ada juga yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin setahun lebih. Jadi tergantung dari saingan dan kata kunci yang Anda bidik. Harus selalu ingat itu ya. Terus, pertanyaan yang kadang ditanyakan kepada saya, situs baru saya sempat memiliki ranking Bu Guru kemarin, tapi setelah itu rankingnya hilang lagi atau turun drastis. Kenapa ya? Nah, adalah wajar jika Anda membuat situs baru, rankingnya naik turun. Bahkan kadang-kadang situsnya jadi hilang di search engine. Biasanya ranking dan traffic mulai stabil setelah online 6 bulan. Kecuali misalnya ada marketer lain mungkin yang membidik kata kunci yang sama dan situs Anda mungkin saja tersingkirkan, maka Anda bisa mulai lagi mencari backlink untuk memperkuat posisi ranking yang sudah ada. Sekali lagi, tanamkan selalu dalam pikiran Anda bahwa SEO itu memerlukan waktu sebelum Anda melihat hasil. Bisa jadi trafik baru mulai berdatangan setelah 2 bulan, 6 bulan, atau bahkan lebih. Namun sekalinya trafik datang dan situs Anda memiliki produk yang tepat untuk dipromosikan, apakah produk ClickBank misalnya, atau program AdSense, atau produk lainnya, atau misalnya Anda mempromosikan Asian Brand, maka kesempatan Anda menjadi lebih besar untuk mulai menuai passive income. Seperti tadi pada saat saya mengetikkan bisnis online, lalu Asian Brand ranking 1. Pada saat saya mengetikkan internet marketing, Asian Brand juga ranking 1. Itu traffic terus-terusan datang. Dalam jarak per bulan itu bisa sampai ribuan datang ke Asian Brand. Itu sebab Anda tahu sekarang kenapa Asian Brand bisa memiliki
memiliki member yang banyak? Salah satunya adalah dari cara SEO. Karena setiap orang yang mengetikkan kata kunci bisnis online atau internet marketing, dia akan menemukan Asian Brand di posisi atas. Oke, sekarang sekali lagi, terakhir ya, supaya Anda ingat, jika Anda ingin sukses dalam SEO, ingat selalu riset kata kunci yang tepat, kontennya harus berkualitas dan backlink, maka Anda akan mendapatkan ranking. Nah, berbicara tentang backlink, ada 2 cara mencari backlink, 1 secara manual, 2 menggunakan backlink service atau berbayar, dan ini saya ajarkan melalui video training lainnya. Oke? Saya pikir sudah cukup jelas. Jika Anda masih agak-agak bingung karena SEO mungkin baru untuk Anda, silahkan Anda ulangi lagi video training kali ini. SEO tidak sesulit yang Anda bayangkan. Yang penting praktek, 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 praktek. Oke, saya Ahira, sampai bertemu di video training lainnya. Terima kasih.